Peringatan. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang belum memiliki tiket film 21, diharapkan untuk segera mengorder tiketnya, karena cerita film ini akan segera dimulai dengan cara pause dulu video ini, setelah itu geser ke arah atas, sampai muncul gambar seperti ini, dan yang terakhir, kita tinggal order tiketnya dengan menekan tombol ini, dan bila sudah gambar akan berubah seperti ini. Terima kasih yang sudah order, dan bagi yang sudah memiliki tiket, diharapkan untuk mengatur posisi nyaman kalian, karena cerita akan segera dimulai. Berlatarkan di tahun 2169, yang mana di kehidupan ini dunia sudah berubah, serta menjadikan waktu sebagai mata uang dan juga nyawanya. Dan di sini manusia tidak bisa menua, karena manusia berhenti menua pada umur 25 tahun. Dan jika sudah sampai di umur 25 tahun, manusia hanya memiliki jatah waktu 1 tahun, yang ditampilkan lewat angka yang ada di lengan masing-masing manusia. Karena itulah, banyak orang yang rela menukarkan sisa hidupnya dengan makanan dan juga kehidupan lainnya. Namun, bagi yang kaya, mereka bisa hidup abadi. Di scene awal, kita diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Will Salas. Di rumah dia tinggal bersama ibunya. Saat Will ingin pergi kerja, dia diberi ongkos berupa waktu buat di perjalanan dia. Saat di jalan, dia bertemu dengan sosok bocil yang biasa meminta waktu ke Will. Will pun memberikan waktunya sebesar 5 menit menggunakan alat penampung waktu. Buat si bocil ini sudah dewasa. Saat sudah sampai di pabrik, Will ini langsung membeli kopi, namun harga di sana selalu naik yang menyulitkan kaum bawah seperti Will. Will pun langsung mulai kerja. Saat sudah selesai, Will langsung mengambil bayarannya. Namun, bayaran ini malah berkurang dari biasanya. Will sebelum pulang, dia pergi ke sebuah bar untuk menjemput temannya yang sudah mabuk. Di sana, Will melihat ada yang punya waktu 1 abad di tangannya. Orang itu bernama Henry. Di sini, Will mencoba memberitahu orang itu kalau dia harus segera pergi, karena dia pasti akan jadi target kejahatan di sana. Namun, orang ini malah menghiraukan si Will. Dan benar saja, tak lama dari itu, datanglah sekelompok gangster. Ketua dari gangster itu bernama Fortis. Di sini, Fortis mengajak Henry ini mengadu panco dengan taruhan waktu. Orang ini mengiyain, tapi dia izin ke toilet dulu. Saat bawahan Fortis ini menjemput Henry, dia tiba-tiba dihajar oleh si Will yang mencoba menyelamatkan Henry untuk kabur dari sana. Mereka berdua pun terus berlari sampailah di sebuah gedung kosong. Dan mereka berdua aman dari kejaran gangster itu. Di sini Henry ternyata berasal dari kota Greenwich, yang mana itu adalah kotanya orang-orang kaya. Sedangkan si Will ini di kota bernama Ghetto, tempatnya orang-orang miskin. Dan Henry ini sudah berumur 105 tahun. Si Henry ini curhat kalau dia sudah capek hidup, yang mana di dunia ini sangat tidak adil. Bagi yang kaya semakin kaya, namun bagi yang miskin mereka banyak yang mati karena biaya hidup dan pajak selalu naik. Setelah perbincangan itu, mereka pun akhirnya tidur menunggu besok pagi. Saat pagi harinya, Henry mentransfer waktunya ke Will secara diam-diam. Sampai waktu Henry tersisa hanya 5 menit. Saat Will bangun, dia melihat Henry yang sudah ada di atas jembatan buat mengakhiri hidupnya. Will pun langsung ke sana. Namun, sayangnya dia telat. Will setelah mendapatkan waktu yang sangat banyak, dia langsung pergi ke rumah temannya dan menunjukkan waktu dia sekarang.
teman Will ini langsung memperingati Will kalau nyawa dia saat ini terancam. Dan Will ini memberikan waktu ke temannya sebesar 12 dekade sebagai hadiah pertemanan mereka. Saat sudah mendapatkan waktu dari Will, temannya ini langsung poya-poya pergi ke bar. Pada malam harinya, ibunya Will yang ingin pulang. Saat ingin menaiki bis, dia harus terhalang karena biaya bis saat ini sudah naik. Yang mana untuk sekali naik bisa memerlukan waktu 2 hari. Ibunya Will ini tidak ada pilihan lain selain berlari sampai ke rumah. Will yang sedang menunggu ibunya di halte harus khawatir karena ibunya tidak ada di sana. Will pun langsung berlari mencari ibunya dan akhirnya mereka berdua bertemu. Namun, dengan waktu ibunya yang sudah sekarat, dan pada akhirnya ibunya pun harus tewas di pelukan si Will. Kemudian, di bendungan air GTA, pihak polisi mengecek mayat Henry. What matters are the 100 years that came with it. Will pun langsung memutuskan untuk datang ke kota Greenwich. Yang mana biaya masuk ke kota Greenwich ini membutuhkan waktu 1 tahun. Will pun sudah sampai di sana. Dan dia langsung pergi ke hotel untuk memesan kamar yang paling bagus di sana. Di kantor polisi, mereka sedang menginvestigasi kematian dari si Henry. His name is Will Salas. Will saat di hotel, dia ini terus dipantau oleh seseorang wanita. Will ini kemudian menanyakan tempat kasino ke si pelayan hotel di sana dan berencana akan main poker di sana. Pada malam harinya, Will langsung datang ke kasino dan dia harus membayar 1 tahun untuk masuk karena dia bukan anggota di sana. Saat sudah di dalam, dia langsung bermain dengan seorang bernama Philip Weiss. Si Philip ini memasang taruhan 2 abad. Karena Will ini kocun dewa judi di kampungnya, dia pun ngejabanin itu dengan all-in. Tak lama dari itu, datanglah wanita yang terus memantau Will saat di hotel. Dia datang duduk di dekat si Philip. Dengan insting binatangnya, Will ini akhirnya menang dari game itu. 13 figures. Di sini, Philip menjelaskan kalau wanita itu bukan istrinya melainkan anaknya. Dan wanita itu bernama Sylvia. Will kemudian diajak datang ke pestanya nanti besok malam. Cantik banget sih Sylvia. Besoknya, Will ini membeli sebuah mobil buat dia datang ke acara pesta dengan harga 59 tahun. Malam harinya, Will ini langsung datang ke pesta Sylvia dan langsung disambut oleh Philip di sana. Saat di dalam, Will ini berbincang santai dengan si Sylvia dan Sylvia ini mengajak Will berdansa. Dan Sylvia ini ternyata mengetahui kalau si Will ini berasal dari kota ghetto. Di sini Sylvia merasa iri karena orang di sana memiliki kebebasan. Namun, di sini dia terus dikekang oleh bapaknya. Will ini langsung mengajak Sylvia ke pantai dan mereka berdua pun akhirnya berenang bersama. Well, what are you waiting for? Kantor polisi, mereka sudah mengetahui lokasi dari Will dan langsung bergegas pergi ke sana. Di pantai, Will dan Sylvia ini kedatangan Philip yang mencari Sylvia di sana. Dan mereka berdua pun harus mengakhiri berenangnya agar tidak ketahuan si Philip. Saat sudah kembali, mereka semua aman tidak ketahuan oleh si Philip. Tak lama dari itu, datanglah anggota polisi untuk menangkap si Will. Will pun langsung diinterogasi. Dan ketua dari polisi itu bernama Raymond.
Karena polisi ini menyangka Will mencuri waktu dari Henry, mereka pun akhirnya menyita waktu si Will dengan menyisakan waktu hanya 2 jam saja. Dan si Raymond ini bercerita kalau dia mengenal ayahnya si Will. Saat Sylvia berjalan sendiri tanpa pengawalan, Will ini langsung memberontak dan langsung menyandra si Sylvia ini. Adegan kejar-kejaran pun terjadi. Dan akhirnya Will ini lolos dan tiba di kota ghetto. Di tengah jalan, mereka harus apes kena jebakan dari si Portis. Dan mereka berdua pun pingsan. Yang pasti, waktu yang dipunya si Sylvia ini dicuri oleh si Portis. Dan hanya menyisakan waktu 30 menit. Saat sudah bangun, mereka berdua langsung bergegas pergi dari sana. Mereka berdua pun telah sampai di rumah si Borel untuk meminta waktu. Namun, di sana istrinya ngasih tahu kalau si Borel ini sudah tewas. Karena waktu yang diberi si Will ini, dia udah all-in buat beli alkohol. Istrinya ini menyalahkan si Will. Dan nyawa mereka pun udah mulai mepet. Dan berencana menjual anting berlian si Sylvia ini. Namun si penjual ini hanya memberikan 2 jam saja ke mereka. Di kota, Will menginginkan tebusan Sylvia dengan harga 1 juta waktu. Dan untuk mendistribusikannya ke toko Mission di seberang jalan, Will pun mengajak Sylvia ke rumahnya untuk bebersih dan mengganti pakaiannya. This is your place. Dan mereka pun berbincang-bincang santai. Mereka pun tidur sambil menunggu besok pagi. Saat pagi harinya, mereka melihat ke toko yang sudah dijanjikan. Apakah ayah dari Sylvia ini bersedia membayar tebusan apa enggak? Dan ternyata ayah Sylvia ini gak mau ngasih tebusan ke si Will. Dan si Will akhirnya menyuruh si Sylvia ini untuk pulang. Will pun mengantarkan Sylvia untuk dia menelpon ke ayahnya, sambil memberikan sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Dan untuk si Will, dia menjaganya dari seberang jalan. Sylvia pun langsung menelpon ayahnya. Namun, di belakang Will, ternyata dia sudah kedatangan si Raymond. Sylvia yang melihat itu, dia pun langsung menembak si Raymond. Dan Will pun langsung mengambil waktu dari si Raymond itu. Dan mereka pun langsung pergi dari sana membawa mobil dari si Raymond ini. Sedangkan si Raymond dibully sama orang dari ghetto. Untungnya dia dijemput oleh bawahannya. Di tengah jalan, si Will dan Sylvia berencana melakukan penilangan. Berhubung sekarang mereka lagi pakai mobil polisi. Mereka pun melancarkan aksinya dengan mengambil waktu dan juga perhiasan dari si korban. Are you insane? Di berita, Will ini sudah menjadi buronan dan juga si Sylvia, karena Sylvia ini sudah menembak anggota polisi. Dan di sini mereka berdua tetap santuy. Dan si Sylvia ini bertekad ingin terus bersama si Will, gak mau pulang. Mereka berdua pun akhirnya adu bibir. Di kantor si Philip, dia kedatangan Raymond yang memberitahu dia sudah memberikan surat penangkapan untuk si Sylvia. Jadi untuk si Philip, jangan coba-coba membantunya. Kalau tidak, dia akan menangkapnya juga. Di sini, Philip dengan santainya menjawab kalau tidak ada hal yang tidak bisa dibeli. May I call you Raymond?
How many of my years do you want? Raymond pun langsung pergi dari sana. Kita balik lagi ke si Will dan Sylvia. Will sedang mengajarkan Sylvia menembak, dan mereka berdua pun merencanakan sesuatu untuk membantu warga ghetto. Dan rencana mereka ialah merampok bank dengan sebuah truk dan membagikan semua waktu ke warga ghetto yang ada di sana. Dan Will memberikan waktu itu ke istri Borel secara diam-diam sebagai permintaan maafnya. Dan juga memberikan waktu itu ke anak kecil yang biasa suka minta waktu ke si Will. Kemudian seperti biasa, geng Fortis ini melakukan aksinya merampok waktu. Di kamar hotel, Will dan Sylvia sedang bermain poker, yang mana kalau kalah harus buka bajunya. Aksi cocok tanam pun hampir terjadi. Karena si Will ini mendengar sesuatu yang mencurigakan dari luar, dan mereka pun langsung bergegas pergi dari sana dengan lompat dari jendela. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dan pada akhirnya mereka ini berhasil lolos dengan menaiki bis. Keesokan harinya, mereka berdua pun menyewa hotel lain. Namun sekarang mereka bukan menyewa satu kamar, melainkan satu gedung. Dan untuk merahasiakan identitas mereka berdua. Tapi tak lama dari itu, datang pengunjung yang ingin menyewa kamar. Dan melihat keberadaan si Will ini dan juga si Sylvia. Pada malam harinya, Fortis mengancam orang yang ada di jalan guna mencari informasi tentang si Will. At last, someone's acting reasonably. Karena tak ada pilihan lain dan menginginkan bonus, orang yang di hotel memberitahukan keberadaan dari si Will ini ke si Fortis. Di kamar, Will dan Sylvia ini sedang bermesra-mesraan. Namun, tak lama dari itu, Fortes dan gengnya datang. Di sini, Fortes menantang Will mengadu panco dengan dia. Adu panco pun dimulai. Di sini, mereka berdua mengadu sekuat tenaga. Namun, pada akhirnya, Will yang mendominasi pertarungan itu. Dan sampailah di detik-detik terakhir waktu si Fortes. Will ini langsung meratakan semuanya. Mereka pun langsung kabur dari sana. Raymond dan pasukannya langsung datang ke TKP. Di tempat Will, dia ingin menyerah dengan semua ini. Karena yang mereka lakukan selama ini hanyalah sia-sia. Dan hanya mencelakakan orang lain. Kecuali jika mereka mendapatkan 1 juta tahun. Dan mereka berdua ini akhirnya merencanakan sesuatu untuk mendapatkan 1 juta tahun. The time we're taking makes no damn difference. What would? Di kantor Philip, Sylvia ini datang ke ayahnya. Dan ternyata Will ini sudah menyamar menjadi pengawal dari si Philip. Dan langsung menodongkan senjata ke si Philip. Mereka berdua pun menuju ke ruangan si Philip untuk mendapatkan 1 juta tahun yang ada di berangkas si Philip. Setelah mendapatkan itu, mereka berdua pun langsung bergegas pergi dari sana. Dan terjadilah kekacauan di kantor polisi karena hilangnya 1 juta tahun dari tangan Philip. Raymond ini langsung mencari keberadaan Will. Dan akhirnya ada menemukan si Will ini.
dan langsung mengejar serta menyuruh anak buahnya untuk memblokade pintu keluar Greenwich. Namun itu bukan masalah buat si Will. Dia langsung menerobos tempat sapam di sana sampai jebol. Dan sampailah Will ini di ghetto. Dan langsung memberikan 1 juta waktunya ke bocil kesayangan si Will ini untuk membagikan waktu itu kepada warga di sana. Raymond yang bebal ini terus mengejar Will sampai ke jalan kosong. Will dan si Sylvia ini pun terjebak oleh kedatangan si Raymond. Tapi si Raymond ini gak sadar kalau waktu yang dia punya sekarang tinggal sisa 5 detik. Dia pun harus tewas karena kecerobohan dia sendiri. Will dan Sylvia ini harus dibuat kebingungan karena waktu yang mereka punya sisa 1 menit lagi. Sedangkan di tempat yang mereka tuju tidak akan cukup buat waktu 1 menit. Namun dari kebingungan itu, Will menyadari kalau masih ada sebuah harapan, yaitu di mobil si Raymond yang pasti memiliki cadangan waktu. Will pun langsung bergegas ke sana dan akhirnya mendapatkan tambahan waktu. Sedangkan Sylvia yang masih berlari, waktu yang dia punya sisa 6 detik lagi. Adegan dramatis pun terjadi. Dan pada akhirnya Will ini tepat waktu menyelamatkan si Sylvia. Kemudian kita diperlihatkan warga ghetto saat ini berbondong-bondong datang ke kota Greenwich karena dari hasil Will yang memberikan 1 juta tahun itu. Dan di scene akhir kita diperlihatkan Will dan Sylvia yang berencana merampok bank terbesar yang ada di sana. Dan cerita pun selesai.